Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Razi Ulul Azima dari Prodi Magister Akuntansi Angkatan 2024. Izin akan memaparkan seminar hasil tesis saya yang berjudul Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Berbasis KOSO pada Perguruan Tinggi Negeri. Dalam penyusunan tesis ini, saya dibimbing oleh yang pertama ada Bapak Adam Zakaria MSI PhD, dan yang kedua ada Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi MAK. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih munculnya berbagai permasalahan di perguruan tinggi negeri seperti korupsi, plagiarisme, dan penyalahgunaan wewenang, yang itu menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal. Selain itu, KPK juga melalui program penguatan integritas PTN menekankan pentingnya reformasi sistem pengawasan internal. Nah, di sini Universitas Negeri Jakarta yang baru saja sebagai PTNBH juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, seperti pengelolaan aset belum optimal dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Nah, di sisi lain, di UNJ ini juga belum tersedia pedoman baku berbasis KOSO untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pedoman penilaian sistem pengendalian internal yang terukur dan aplikatif. Sehingga dari latar belakang tersebut didapatlah rumusan masalah meskipun Universitas Negeri Jakarta telah memperoleh predikat sangat memuaskan dalam penilaian SAKIP, masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan aset, integrasi sistem informasi, dan penerapan zona integritas yang belum optimal. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal itu belum berjalan efektif, sehingga perlu dikembangkan pedoman penilaian berbasis kerangka KOSO untuk memperkuat tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dari rumusan masalah tersebut didapatlah pertanyaan penelitiannya, yaitu bagaimana pengembangan pedoman penilaian sistem pengendalian internal berbasis KOSO dapat memperkuat tata kelola di Universitas Negeri Jakarta, dan tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan pedoman penilaian sistem pengendalian internal berbasis KOSO di perguruan tinggi negeri yang dapat dijadikan acuan bagi Universitas Negeri Jakarta dalam memperkuat tata kelola universitas dan mendukung pencapaian World Class University. Kemudian manfaat penelitiannya yang pertama, manfaat teoritisnya tentunya untuk memperkaya literatur mengenai penerapan KOSO di sektor pendidikan tinggi. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi UNJ khususnya bagi satuan pengawas internal bisa dijadikan sebagai alat evaluasi efektivitas sistem pengawasan internal. Kemudian bagi regulator bisa dijadikan sebagai masukan kebijakan SPIP, dan peneliti selanjutnya tentunya bagi bermanfaat untuk referensi pengembangan sistem pengendalian internal berbasis KOSO. Nah, penelitian ini menggunakan kerangka KOSO yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, kemudian yang kedua ada penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, kelima komponen ini akan menjadi dasar dalam menyusun instrumen penilaian sistem pengendalian internal. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan research and development dengan metode mixed methods. Tahapan penelitiannya itu dimulai dari studi awal, kemudian perancangan model, penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga validasi dan penyempurnaan model. Dan analisis datanya itu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan teknik scoring berdasarkan prinsip KOSO. Kemudian teknik analisis datanya yang digunakan yaitu meliputi analisis deskriptif, scoring kuantitatif, serta validasi melalui triangulasi dan expert judgment. Nah, melalui pendekatan ini nantinya akan dihasilkan penilaian yang lebih komprehensif dan objektif terhadap sistem pengendalian internal. Kemudian kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah,
hasilnya itu berdasarkan penilaian terhadap 17 prinsip KOSO diperoleh skor sebesar 85 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan Universitas Negeri Jakarta itu pada kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem itu telah berjalan secara struktural dan mendukung tata kelola universitas. Namun demikian, tentu masih terdapat beberapa kelemahan terutama pada aspek penilaian risiko, pengendalian fraud, serta konsistensi implementasi antar unit. Dan dari hasil tersebut terlihat bahwa penilaian sistem pengendalian internal di UNJ ini yang ada masih bersifat parsial dan belum terstandarisasi. Sehingga diperlukan suatu pedoman yang tentunya dapat digunakan secara konsisten dalam melakukan evaluasi. Nah, sebagai kontribusinya, penelitian saya ini mengembangkan instrumen penilaian berbasis 17 prinsip KOSO yang dilengkapi dengan sistem scoring dan kategori efektivitas. Nah, instrumen ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk spreadsheet sehingga dapat digunakan secara praktis dan struktur. Nah, untuk spreadsheet-nya akan disajikan di lampiran yang ada di tesis saya. Nah, sebagai penutup, kita langsung ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan Universitas Negeri Jakarta berada pada kategori efektif dengan skor 85. Namun dengan demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam adaptasi risiko dan pemerataan implementasi. Dan kontribusi utama penelitian ini adalah menghasilkan pedoman penilaian sistem pengendalian internal berbasis KOSO yang aplikatif. Kemudian untuk implikasi dan output penelitiannya, penelitian ini tentunya memberikan implikasi bahwa sistem pengendalian internal menjadi lebih struktur dan terukur, serta menekankan pentingnya integrasi antar unit. Selain itu, kerangka KOSO juga terbukti relevan, namun perlu disesuaikan dengan konteks perguruan tinggi. Adapun output penelitiannya ya berupa pedoman penilaian, instrumen berbasis KOSO, serta spreadsheet evaluasi sebagai tools operasional. Demikian pemaparan hasil tesis saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.